wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatira Kurnianti Arida dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi mengenai Solution Focus Brief Counseling atau biasa disebut dengan SFBC. Nah, sebelum kita lebih dalam untuk membahas mengenai Solution Focus Brief Counseling atau biasa disebut dengan SFBC, apakah teman-teman mengetahui apa sih pengertian dari Solution Focus Brief Counseling itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pengertian Solution Focus Brief Counseling atau biasa disebut dengan SFBC adalah suatu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseli yang sebenarnya mampu mengkonstruksi solusi dari masalahnya. SFBC merupakan salah satu teknik konseling pendekatan postmodern yang tumbuh dari orientasi terapi strategis di lembaga penelitian jiwa. SFBC menggeser fokus dari penyelesaian masalah untuk fokus pada solusi lengkap. Terapi singkat yang berfokus pada solusi berbeda dengan terapi-terapi tradisional dengan menjauhkan masa lalu baik dari masa sekarang maupun masa depan. Terapi ini sangat berfokus pada apa kemungkinan sehingga terapi ini hanya mempunyai sangat sedikit atau sama sekali tidak ada keterkaitan dalam memahami permasalahan. Nah, adapun menurut para ahli yaitu De Seyzer tahun 1988 sampai dengan 1991 mengatakan bahwa kita tidak perlu mengetahui penyebab dari suatu permasalahan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, dan tidak ada hubungan atau kaitan yang penting antara permasalahan dengan solusinya. Selanjutnya, orientasi positif, terapi singkat yang berfokus pada solusi atau biasa disebut dengan SFBC didasarkan pada asumsi optimistik bahwa seseorang adalah individu yang sehat dan berkompeten, serta mempunyai kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka, terlepas dari kondisi apa yang menyebabkan klien memasuki atau menjalani terapi. Berg meyakini bahwa klien memiliki kemampuan dan peran terapis adalah membantu klien mengenali kompetensi ataupun kemampuan yang mereka miliki. Terapis yang berfokus pada solusi ini mengatasi pandangan klien dengan percakapan-percakapan optimistis yang menyoroti keyakinan bahwa klien mampu mencapai sesuatu tujuan-tujuan yang dapat atau achievable yang berada tidak jauh dari jangkauan kemampuan klien. Nah, adapun terapis dapat menjadi instrumental dalam membantu klien melakukan perubahan dari keadaan permasalahan yang sifatnya tetap kepada dunia yang memiliki berbagai kemungkinan baru. Terapis juga dapat mendorong dan memberikan tantangan kepada klien untuk menuliskan cerita yang berbeda yang dapat membawa dirinya pada akhir cerita baru yang berbeda pula. Menurut O'Hanlon disebutkan dalam Babenzer dan West tahun 1993. Nah, tatkala pentingnya lagi di dalam teknik SFBC ini kita harus mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam teknik SFBC tersebut. Nah, saya akan memaparkan sedikit tokoh-tokoh yang ada dalam teknik SFBC. Yang pertama itu Enzo Kinberg sebagai Direktur Eksekutif Pusat Terapi Keluarga yang Singkat di Milwaukee, sebagai pimpinan Ortesian dalam pemusatan solusi terapi singkat atau biasa disebut dengan SFBC. Dia menyediakan tempat kerja yang dipersatukan Jepang, Korea Utara, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Hasil tulisannya adalah jasa keluarga yang didasarkan pada pusat pendekatan solusi.
pada tahun 1994. Bekerja dengan masalah-masalah pemabuk tahun 1992, Pusat Pendekatan Solusi pada tahun 1992, dan Interviewing Solution pada tahun 2002. Nah, adapun selanjutnya itu tokoh dari SFBC, yaitu Steve DeSazer, yang dimana beliau ini salah satu pelopor dari SFBC, senior perkumpulan penelitian di Milwaukee. SFBC pada tahun 1988 ini meletakkan perbedaan untuk bekerja. Pada tahun 1991, dia mempresentasikan melalui tempat-tempat kerja, pelatihan, dan meluas sebagai konsultan di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia untuk pengembangan teori dan solusi praktek. Nah, selanjutnya itu teknik-teknik Solution Focus Brief Counseling atau biasa disebut dengan SFBC. Nah, teknik-teknik SFBC ini biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dialami oleh individu atau klien. Nah, adapun tekniknya itu yang pertama, pertanyaan pengecualian atau exception questions. Yang dimana pertanyaan pengecualian ini adalah terapi SFBC yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada atau ketika masalah tidak begitu rumit atau tidak begitu intens. Nah, teknik yang kedua itu pertanyaan keajaiban atau miracle questions. Nah, miracle questions ini merupakan teknik utama SFBC. Konselor meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka berbagai kemungkinan. Masa depan konseli didorong untuk membiarkan dirinya bermimpi sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Nah, yang ketiga ini pertanyaan berskala atau scaling questions. Scaling questions sendiri merupakan terapi berfokus solusi juga menggunakan scaling questions ketika perubahan dalam pengalaman manusia itu tidak mudah diamati, seperti perasaan, suasana hati atau mood, atau komunikasi. Nah, yang keempat itu rumusan tugas sesi pertama atau formula Fifth Session Text atau biasa disebut dengan FFST. Nah, teknik yang ini adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Nah, adapun teknik yang terakhir dari SFBC yaitu umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik itu sendiri merupakan teknik SFBC pada umumnya mengambil istirahat 5-10 menit menjelang akhir setiap sesi untuk menyusun satu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli setelah istirahat. Nah, inilah penjelasan dari teknik-teknik SFBC atau Solution Focus Brief Counseling yang biasa digunakan oleh konselor dalam mengatasi permasalahan konseli. Nah, selain dari pengertian SFBC atau Solution Focus Brief Counseling ini, adapun tujuan dari SFBC, yang dimana SFBC mencerminkan beberapa ide dasar tentang perubahan interaksi dan pencapaian tujuan-tujuan. Terapis SFBC yakni bahwa setiap orang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menentukan tujuan-tujuan terapis, tujuan-tujuan pribadi yang ada pada dirinya, pribadi yang bermakna, dan bahwa tiap orang juga memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan mereka. Tujuan tersebut bersifat unik bagi masing-masing klien dan tujuan tersebut dibuat oleh klien sendiri
untuk menciptakan masa depan yang lebih bermakna lagi. Nah, adapun dalam SFBC juga terdapat beberapa bentuk tujuan. Yang pertama itu mengubah pandangan terhadap situasi atau suatu frame of reference dan mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh klien. Nah, ini pendapat menurut dari O'Hanlon dan Wilner Davis tahun 1989. Adapun tujuan utama dari SFBC itu sendiri yaitu meliputi membantu klien untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai materi Solution Focus Brief Counseling atau biasa disebut dengan SFBC. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak apa-apa. Kalau boleh Ibu tahu nama kamu siapa dan perkenalkan nama Ibu Al-Fatihah. Perkenalkan, nama saya Salsa. Baiklah, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Ada keperluan apa kamu datang menemui Ibu? Jadi begini Bu, saya datang ke sini ingin konsultasi dengan Ibu tentang masalah saya. Apakah Ibu mempunyai waktu? Ya, Ibu mempunyai waktu. Kalau boleh Ibu tahu apa masalah kamu, coba kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi begini Bu, saya sangat bingung kepada diri saya sendiri. Mengapa saya sangat sulit menolak dan berkata tidak jika saya disuruh oleh baik itu teman saya maupun orang lain. Karena saya takut jika mereka membenci atau menggunjing saya. Seperti contohnya saya bisa disuruh untuk menyetrika, menitip barang dan lain-lain. Jadi begitu ceritanya ya. Kamu sangat sulit menolak dan berkata tidak kepada teman-teman kamu atau orang lain ketika kamu disuruh dengan alasan karena kamu takut untuk dibenci ataupun dikucilkan oleh mereka. Iya, benar Ibu. Awalnya saya berpikir bahwa jika saya menolong mereka, mereka bisa menerima saya dan menjadikan saya sebagai temannya. Apalagi saya anak rantau. Saya tidak punya siapa-siapa di kota ini. Jadi wajarlah menurut saya jika saya ingin mencari teman, dengan harapan agar mereka bisa membantu saya dikala saya susah nantinya. Akan tetapi dengan menolong mereka terus-menerus, ini akan menjadi kebiasaan mereka dan tidak lagi melihat kesibukan saya, maka dari itu saya takut untuk menolaknya. Ya, baiklah. Saya mengerti dengan yang kamu rasakan. Kamu merasa tidak enak dengan mereka jika kamu tidak membantunya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi, begini, Ibu punya saran untuk kamu agar kamu tidak lagi merasa takut untuk menolaknya. Kamu dapat menolak ajakan teman kamu ataupun kamu disuruh oleh mereka dengan kata, maaf, sebenarnya saya mempunyai kesibukan lain yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi saya tidak bisa membantumu. Oh, jadi begitu Ibu. Menurut saya itu sangat bagus. Nanti saya akan mencobanya dan tidak lagi merasa takut untuk menolak ajakan mereka atau berkata tidak pada mereka. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan masukannya. Ya, sama-sama. Ibu juga sangat senang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kalau begitu saya pamit permisi pulang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.